Kira-kira sekarang berapa, tanggal berapa Hijriah? Masuknya bulan Zulqa'dah sekitar tanggal 18 Zulqa'dah. Dalam Al-Quran bulan Zulqa'dah itu masuk bulan-bulan haji, karena bulan-bulan haji bukan satu bulan. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu ashhur, haji itu beberapa bulan. Quran tidak menyebut bulannya, tapi hadislah yang menyebutnya. Beberapa bulan itu adalah bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah. Jadi Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah adalah bulan-bulan haji. Kenapa harus beberapa bulan? Kenapa harus 3 bulan? Karena persiapan yang panjang, karena seluruh penjuru dunia dan setiap negara berkunjung berziarah ke tanah suci Mekah, dan itu membutuhkan persiapan perencanaan yang matang lantaran koordinasi dengan negara-negara di dunia. Berarti nanti insya Allah usia 73 tahun baru berangkat. Kalau insya Allah banyak umur, tapi kan bisa maju, mungkin karena ada yang meninggalkan, maju seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah haji itu Allah yang nyuruh, dan ayatnya banyak. Kalau dalam Al-Quran perintah sholat tidak disertakan teknisnya. Sholat gimana? Perintah sholat Allah hanya aqimis sholat wa yuqimunas sholat, sudah. Enggak disertakan dengan kaifiatnya, tata caranya. Ada berapa rukun sholat, ada berapa syarat sah sholat, rukun sholat terdiri apa saja. Quran tidak menyebut itu. Jumlah rakaat sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, Quran tidak menyebut itu, tapi hadislah. Ketika perintah zakat, infak dan sedekah, Quran hanya berbicara tentang balasan. Quran tidak berbicara tentang besaran zakat fitrah, besaran zakat mal, tidak. Nggak ada dalam Al-Quran 2,5 kilo atau 2,5 liter. Itu nggak ada. Tidak ada dalam Al-Quran itu 40 ekor kambing keluar zakatnya 1 kambing. 5 ekor sapi keluar 1 kambing, 25 ekor sapi kerbau keluar 1 sapi atau kerbau. Tidak. Itu semua di hadis. Quran hanya bicara balasan orang yang berinfak, balasan orang yang bersedekah, balasan orang yang zakat. Kama salihabatin ambatan sab'at sanabila fi kulli subulatin atau hafal. Dikali 7 kali 100. Belum wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah tambah dan Allah libatkan. Tapi ketika masuk perintah puasa,
itu lengkap dengan teknisnya. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Jika kamu sakit atau musafir bisa diganti di lain hari. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kamu gak sanggup maka boleh dengan membayar fidyah. Wahilla lakum laylatas siyamir rafasu ila nisaikum kunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Pada saat puasa tidak boleh rafas. Kalau seandainya melakukan rafas maka terkena kifarat 2 bulan berturut-turut atau 60 fakir miskin. Itu di ayat yang lain, itu di surat yang lain. Ketika masuk perintah haji, detail juga teknisnya ada. Makanya ayat haji panjang Pak, Bu. Disertakan juga dengan penyembelihan hewan kurban. Panjang. Dalam surat Al-Baqarah dari 196, 197, 198 sampai ayat 202. Tambah lagi Al-Baqarah 124, 125, 126 sampai 130. Belum nanti surat Ibrahim, belum nanti surat As-Saffat, belum nanti surat Al-Hajj. Haji lengkap, detail, perintah plus teknis, juknis. Subhanallah, Masya Allah. Jadi ada ayat-ayat dalam Al-Quran hanya perintahnya saja, tidak disertakan tata caranya. Ada ayat-ayat Al-Quran, perintah dalam Al-Quran, ada perintahnya, ada efeknya. Nah, karena sekarang bulan Zulqa'dah, bulan haji, maka ayat-ayat perintah haji itu banyak. Di antaranya wa atimul hajj wal umrah lillah. Kerjakanlah, tunaikanlah haji dan umrah karena Allah Ta'ala. Ini ayat fakta, ini ayat nyata. Kenapa? Karena ada orang yang pergi haji bukan karena Allah, tapi kepengen dipanggil Pak Haji atau Bu Haji. Ada juga kepengen dapat gelar haji untuk ditulis di SK atau di nempel. Sorry, saya pengen pergi haji. Kenapa? Bawahan saya sudah pergi haji. Saya supaya ada gelar haji ini, tambah haji Sobri. Kalau dipanggil Sobri, nggak nengok, Sobri, nggak nengok, Sobri, nggak nengok. Haji Sobri, baru ikut. Ada apa? Ketika ada ayat, pasti ada yang melanggar. Pasti. Contoh kata Allah, janganlah kamu mendekati zina. Itu sepanjang masa itu ayat tetap aja perjalanan ada. Kata Allah, janganlah ada perbudakan. Makanya kan surat Al-Balad itu Allah turunkan dalam rangka melepaskan perbudakan kan. Wa hadainahun najdain falaqata'amal aqabah. Di hadapanmu ada 2 jalan. Ada jalan yang berat, ada jalan yang ringan. Mau pilih jalan yang berat apa yang ringan? Fakuru hawa, atau
it'amu fi yawmin dhi masghaba. Jadi mendapatkan masalah. Artinya ada jalan yang berat, yaitu melepaskan perbudakan. Tapi tetap saja perbudakan laten itu ada tersembunyi. Seperti itu. Quran melarang khamar. Tapi tetap saja yang namanya minuman keras tetap saja ada. Ketika ada ayat wa atimul hajj wal umrah lillah, tunaikan haji dan umrah karena Allah, karena memang ada yang haji dan umrah bukan karena Allah. Banyak. Dan itu fakta. Tapi yang tahu itu hanya Allah saja. Ikhlas dan tidak ikhlasnya. Jangan lupakan ada ayat fawailul lil musallin. Celakalah orang sholat, maksudnya sholatnya di sisi Allah tidak bernilai. Kenapa? Alladzina hum yura'un, karena dia. Dan itu yang tahu hanya Allah, bukan kita. Janganlah kita menjadi hakim atas hati orang lain, karena ukuran hati hanya Allah yang tahu. Oh, kamu ria ya, mana? Kita nggak tahu. Kamu nggak ikhlas ya, kita nggak tahu. Itu wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perintah haji dalam Al-Quran ada juga yang berbunyi wa adzin finnas bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin 'amiq. Wa adzin finnas. Perintah haji ayatnya menggunakan kata an-nas. Misalnya walillahi 'alan nas. Perintah haji Allah menggunakan kata an-nas. Tapi an-nas yang dimaksud ayat itu adalah orang beriman, orang Islam dan orang yang beriman. Tidak mungkinlah kalau non-muslim melaksanakan haji, nggak mungkin. An-nas di situ adalah orang Islam dan orang beriman. Al-Quran hudan linnas, maksudnya manusia di situ adalah orang Islam, orang beriman. Karena tak mungkin non-muslim beriman kepada Al-Quran. Walaupun Al-Quran menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia, tapi yang paling banyak memanfaatkan adalah orang Islam dan orang yang beriman. Ketika masuk wilayah haji, ada orang Islam tapi nggak mau melaksanakan haji, padahal sudah mampu, dengan alasan belum ada panggilan. Kan ada pengusaha sudah haji, bos, wah belum ada panggilan. Dia memahami panggilannya dalam bentuk fisik. Sini, kata Allah, saya belum dapat panggilan dari Allah. Padahal Allah udah memanggil dari dulu. Kayak panggilan sholat, panggilan puasa, panggilan zakat, termasuk panggilan haji. Jadi memahaminya bukan dalam bentuk fisik. Belum ada panggilan dari Allah. Maksudnya Allah belum manggil dia. Oh, begitu pemahamannya. Banyak Pak. Ada lagi yang berkata belum dapat hidayah. Padahal hidayah udah dulu Pak. Ini hidayah. Atau bagaimana mau dapat hidayah kalau nggak pernah buka hidayah? Ini
hidayah. Tapi banyak alasan belum dapat hidayah dari Allah. Oh ya udah, hidayah itu dulu. Kemudian ayat tentang perintah haji. Nah ini yang populer nih, yang sering disampaikan oleh para penceramah. Walillahi ala nas, dan karena Allah, karena Allah. Jadi penekanannya karena Allah, jangan karena duniawi. Ala nas, atas manusia. Walillahi ala nas hajjul bait, hajj, haji ke Baitullah. Man istata'a, bagi orang yang punya istita'ah. Istita'ah di sini porsi yang pertama adalah semangat, Pak. Semangat. Ada tafsiran istita'ah di sini mampu harta, benar. Mampu fisik, apalagi karena haji 80% ya fisik. Di sini aja udah fisik. Daftarnya aja udah fisik. Manasiknya aja sudah fisik. Cek kesehatannya aja udah fisik. Di bandaranya udah fisik. Pesawatnya fisik. Turun sampai sana fisik. Bapaknya haji mah ibadah fisik 80%. Tapi ada yang berkata, anak, ente belum mati, belum kenapa? Nanti aja kalau udah tua kali gitu. Itu pemikiran itu sering muncul, Pak. Nanti aja lah orang masih muda. Padahal justru haji di usia muda. Jujur, Pak, bahwa jamaah ke tanah suci itu kadang maaf punten, kalau sudah lansia itu pengawalannya ketat, karena dia ke masjid Nabawi itu pulang bisa ke hotel lain. Kalau yang tua umumnya begitu, makanya pengawalannya ketat. Umumnya kalau jadi pembimbing, maaf, enggak khusyuk, karena mikirin jamaah. Telepon dulu sama keluarganya. Mereka gitu, Angkong gimana? Oh ya tenang aja, nggak khusyuk. Lagi sholat, keluarga ya sendiri. Pembimbing kan bertanggung jawab atas jamaah, harus, makanya nggak khusyuk. Memang kalau mau khusyuk jangan jadi pembimbing, jadi top. Sering dapat kabar, tapi bukan di kelompok saya ya. Malah ada jemaah yang masuk ke hotel saya. Oh, untungnya antara pembimbing itu udah ada kontak, enak jadinya. Makanya ada grup pembimbing itu enak. Pas ngeliat name-nya, kemudian syalnya udah telepon aja. Nah, ada jamaah antum yang belum kembali ke hotel. Oh iya, ada.
hotel kok belum ada wah, keliling. Yang muda kan susah diatur Pak. Susah. Dia kepenganya sini aja sudah nggak bisa maksa juga. Saya pengen ke sini ya sudah. Begitu. Makanya paling enak haji di usia muda atau umroh. Untungnya ada umroh. Kalau cuma haji doang repot. Di Indonesia tuh repot. Harus nunggu di Banten 23 tahun. Kalau di Jakarta udah sampai 26 tahun. Kalau ada COVID lagi, mundur lagi udah. Kalau COVID naik, mundur lagi. Yang takut bukan kita, Pak. Yang takut Arab Saudinya. Arab Saudi ketat banget. Nih umur 65, yang menentukan tuh Arab Saudi. Di atas 65 nggak boleh ke sana, karena Arab Saudi nggak mau. Kita, pemerintah kita udah nego. Kenapa? Karena waiting list kelamaan. Dan banyak jemaah yang komplain, Pak, kapan saya berangkat, udah bulan balik, Pak, kita nego, tetap aja dia maunya 65, nggak mau ke atas. Ya sudah, orang yang punya kewenangan di sana sih. Coba seperti itu. Ini untungnya ada umroh. Niat semangat untuk haji berangkat itu kuat, meninggal sampai itu. Karena yang Allah lihat adalah hatimu. La yanallahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah enggak melihat fisikmu, yang Allah lihat hatimu. Yang punya koneksi itu adalah hati. Dan ukuran hati itu hanya Allah yang tahu. Kita semangat untuk haji, ternyata ada COVID, tertunda, meninggal, udah sampai itu. Jadi nggak perlu khawatir kalau punya saudara, punya kakek, punya nenek yang sudah terdaftar sebagai jamaah haji, kemudian dalam waiting listnya kembali ke rahmatullah, itu sudah haji. Dalam wilayah hakikat, bukan dalam syariat. Kalau syariat kan butuh fisik, tapi hakikat tidak, ukurannya hati. Makanya ada syariat, ada hakikat. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa sih maksud Allah mengundang kita untuk berkunjung ke sana, untuk ke tanah suci Mekah? Karena pusat haji adanya di Mekah, Pak. Kalau Madinah itu untuk arba'in, untuk riyadhah. Tapi nanti pusatnya di Mekah. Madinah Mekah 6 jam perjalanannya. Kalau Indonesia itu ke Madinah dulu. Kenapa? Karena Indonesia umumnya haji tamattu. Tamattu diambil dari kata mut'ah, bukan haji mut'ah. Mut'ah tamattu sama, bersenang-senang. Makanya haji tamattu kena adab. Kenapa? Lantaran dia sudah melepaskan pakaian ihram. Ada tamattu, ada ifrad, ada qiran. Tamattu umroh dulu baru haji. Kalau ifrad haji dulu baru umroh. Kalau qiran haji dan umroh gabung tapi penduduk sana. Umumnya yang ifrad itu yang jamaah haji plus, datangnya belakangan. Dia datangnya belakangan dia. Iya, seminggu lagi mau datang. Apalagi pejabat-pejabat. Pejabat mah
biasa pejabat negara, tamu negaranya itu 2 hari sebelum pelaksanaan haji baru datang deh. Ntar 2 hari setelah haji pulang, paling 10 hari. Yang reguler 40 hari. Yang reguler 40 hari. Jadi Indonesia umumnya haji tamattu, umumnya, tapi ada juga yang ifrad. Apa maksud Allah dalam Al-Quran kita diundang ke sana? Ayatnya ada pada surat yang tadi, surat Ali Imran ayat 96-97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu ayat perintah haji bagi yang mampu. Mampu apa? Mampu dalam pengertian kalau kajian saya punya semangat yang kuat, punya etikat yang kuat, menjatuhkan sikap yang kuat untuk benar-benar berangkat haji atau umroh. Kalau nggak punya semangat ya susah. Pak, kalau kita nggak punya niat yang kuat, ini nggak ke masjid. Karena berangkat niat yang kuat, cinta kepada Allah berangkat. Tapi kalau niatnya udah nggak kuat, jangankan 1 kilo, ya 10 meter aja nggak. Kalau tidak berangkat dari cinta, sama kayak ibu dulu waktu jatuh cinta sama bapak, itu kan kuat Pak Bu, pengennya ketemu aja kan, betul gak Bu? Wajib doa? Enggak, sekarang enggak. Oh, itu dulu. Kalau kata teman saya, iya kalau sekarang mau pada robek katanya, coba dulu, kencang itu sinyal. Sama bapak juga kan waktu masih hujan, di balik gunung dikejar Pak, nyampe tuh, walaupun tuh calon istri tinggal di gunung nyampe, gak peduli hujan, gak peduli panas. Itu kalau niatnya kuat, karena berangkat dari rasa cinta itu. Sama ketika kita cinta kepada Allah dan Rasul yang nyampe. Kemarin aja tukang pemulung aja yang berangkat, kadang-kadang malu. Tiap bulan kita kredit mobil, sebulan 4 juta, 5 juta, selesai. Giliran haji atau umroh, antar aja dulu belum ada panggil, belum dapat hidayah dari Allah, belum mau. Cicilan mobil selesai, siapa yang ngasih rezeki? Nah sekarang Allah ngundang. Gak mungkin gak ada jaminannya, gak mungkin. Jangan takut miskin karena haji atau umroh. Makanya ada ya, wa man dakhalahu kana aminan. Siapa yang masuk, siapa yang memenuhi undangan Allah, kana aminan, aku jamin, tenang saja. Bapak diundang nih hajatan, saya yang terhormat mengundang
niat yang kuat. Yang kedua baru dari fisik, yang ketiga harta. Ini kajian saya. Walillahi 'alan nas itu ayatnya di tengah, bukan di awal. Sebab awalnya itu Allah memberitahukan ada tempat yang berkah. Kamu harus ke sana. Ada tempat yang berkah. Makanya tempat-tempat yang berkah itu harus kita kunjungi. Makanya tujuan Allah mengundang haji dalam rangka ziarah. Ziarah ke yang namanya ziarah ke orang. Yang namanya ziarah ke orang. Tapi orang bukan sembarang orang. Ini orang yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Ambil pelajaran dari kehidupan dia. Ziarah haji itu hakikatnya ziarah ke Nabi Ibrahim, ke Siti Hajar dan Nabi Ismail. Dan tidak ada haji yang tidak berbaik tempat, semuanya berbaik tempat. Ada padang Arafah, ada Mina, ada Tawaf, ada Sa'i. Makanya Allah ngasih tahu, Inna awwal baitin wudi'a lin-nasi alladhi bi Makkah mubarakah wa hudan lil-'alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan. Baru ayat kedua. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Kata Allah, ada tempat yang berkah, bakat mubarakah. Yang kedua, ada makam Ibrahim, telapak kaki, sejarah peninggalan Nabi Ibrahim. Peninggalan Nabi Ibrahim itu telapak kaki. Pada ayat itu ada dua tempat yang Allah berkahi. Kenapa tempat itu menjadi tempat berkah? Karena nampak tilas Nabi Ibrahim. Makanya apapun benda, tempat yang disentuh oleh para nabi dan rasul itu menjadi berkah. Kalau dalam Al-Quran konsepnya konsep tabarruk, ngambil berkah. Jadi jangan bentar-bentar sirik, bentar-bentar sirik, bentar-bentar sirik. Lihat dulu sejarahnya. Benda itu ada sejarah dengan siapa? Kalau kita kan kata sirik itu selalu dihubungkan dengan benda, dengan berhala, dengan patung, ya betul. Tetapi itu dalam makna kecilnya. Kalau udah mendengar kata syirik pasti patung, mendengar kata syirik pasti berhala, mendengar kata syirik tempat-tempat yang dikeramatkan. Silakan saja. Tapi kadang nggak sadar kita sendiri sesungguhnya punya tabiat-tabiat kesyirikan. Jangan lupa, kan yang namanya syirik selain Allah ada Tuhan lagi. Kalau bahasa kita menduakan Allah, meninggalkan Allah. Selain Allah ada Tuhan-Tuhan yang lain. Padahal Tuhan-Tuhan yang lain itu adalah diri kita sendiri. Kadang kita sudah menuhankan hawa nafsu kita, dan kita sudah terbungkus. Kita dalamnya sudah ada tabiat-tabiat kesyirikan, tapi dibungkus dengan jubah agama, bahasa agama. Jangan lupa, kadang-kadang kan kita suka ngomong, kalau nggak ada duit mah nggak bisa.
Itu bahasa kesyirikan itu. Dia menuhankan duitnya. Nggak ada riba Islam. Kita terlalu jauh ketika mendengar kata syirik. Patung, berhala, kejauhan. Kata syirik, kata munafik, kata kafir, kata fasik itu untuk diri kita. Ketika mendengar kata munafik untuk orang lain, padahal tidak tertutup kemungkinan diri kita ada tabiat-tabiat kemunafikan. Cuma level-level ini untuk orang lain. Ketika nifaq, kan dalam Al-Quran ada wala takunu minal musyrikin, janganlah kamu, surat Ar-Rum sekitar ayat 31-32. Wala takunu minal musyrikin, janganlah kamu menjadi orang-orang yang musyrik. Lanjutan ayatnya, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kamu menjadi orang-orang yang musyrik, yaitu orang-orang yang memecah belah agama Allah. Mereka berkelompok-kelompok dan setiap kelompok mengatakan dirinya yang terbenar. Kok sedikit? Di mana benang merahnya? Pak, Bu, ada hablum minallah, ada hablum minannas. Itu harus kita ketahui mana wilayah Allah, mana wilayah manusia. Setiap penganut akan mengatakan agamanya yang paling benar, agama yang lain salah. Itu udah rumus tuh. Setiap penganut akan mengatakan agama saya paling benar. Kita menurut orang Hindu, Pak, kita kafir. Kita menurut orang Kristen, kita kafir. Kata orang Hindu, Buddha kafir. Kata orang Buddha, Konghucu kafir. Begitu. Kenapa? Karena dikadaiyan nas likulli ummatin amalahu. Kata Allah, setiap kelompok akan mengatakan dia yang paling benar, dan itu ayat fakta. Nah sekarang antar agama saling menghakimi, saling mengkafirkan. Pertanyaannya, kalau begitu yang berhak menghakimi agama-agama yang berbeda siapa? Kalau Quran udah jelas. Persoalan agama, persoalan akidah, kata Allah, aku yang jadi hakim, bukan kamu. Makanya Quran lakum dinukum waliyadin. Makanya persoalan akidah mah privasi dia dengan Tuhannya. Jangan kita intervensi. Apalagi dalam surat Al-Hajj, innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiin wan nasara wal ladzina wal majusa wal ladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah innallaha ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabiin, orang-orang Majusi, orang-orang musyrik, akulah yang akan memutuskan di antara mereka pada hari kiamat. Kenapa kita yang menghakimi di dunia? Berarti kita telah mengambil tugas Tuhan, dan berarti kita telah menjadi Tuhan. Kata Namrud, Ibrahim nggak sama ideologinya dengan Namrud, akidahnya dengan Namrud. Kata Namrud bakar. Kata Fir'aun, Musa nggak sama, bunuh. Nah, yang dimaksud Quran, Fir'aun dan Namrud telah menjadi Tuhan, itu karena mengambil alih kewenangan Tuhan
Namrud dan Fir'aun. Nah, apakah kita akan mewarisi seperti itu? Hanya mazhabmu, mazhabku